Hai Capricorn, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Kim Hoki Tarot. Kali ini saya akan membacakan general reading untuk zodiak Capricorn, khususnya dengan tema mau nggak mau kamu pasti akan mengalami ini di tahun 2024. Namun kita cek dulu energinya melalui berbagai macam kata yang ada di sini. Kita pilih salah satu aja. Dua alam semesta berikan saya bantuan. Nah, ini ada bola. Terus ada angka 8. Dan ini kartunya sudah saya shuffle dari Tarot dan Romance Angels ya. Tinggal kita pilih saja salah satu bagian tengah. Ini tentang masa lalu dulu, baru kita cek energi kamu di 2024 ini. Yang pasti terjadi apa aja. Ya. Kira-kira di tahun 2024 ini terjadi apa aja dalam hidup kamu, percintaan kamu, karir kamu, dan keuangan kamu, serta kesehatan kamu. Ya. Oke, kalau kalian ingin personal reading, ya silakan, jangan malu-malu. Hal sepribadi apapun aman di sini. Ya, karena channel ini sudah berdiri sejak tahun 2019 ya. Jadi langganan saya tuh alhamdulillah sampai sekarang bisa terbantu lah, dan masih tetap berpegang kepada saya ya. Jadi terserah kalian mau konsultasi di mana, di channel yang mana, atau di tarot reading yang mana, bebas. Tergantung dari gerak hati kalian kemana. Intinya yang penting kamu sudah dapat gambaran dari sini gitu ya. Namun konsultasi itu di mana-mana berbiaya kalau konsultasi pribadi ya. Nanti tanya-tanya harga aja, murah kok ya. Daripada kalian buntu ya, kalian nggak tahu jalan keluarnya, kalian nggak dapat motivasi, atau kalian nggak dapat teman curhat ya. Lebih baik kalian cari alternatif ya, yang murah seperti di sini gitu. Oke, kali aja itu bisa membawa kamu kepada perubahan hidup. Ya, kalau kita baca energi secara pribadi itu kan kita masuk ke dalam kehidupanmu secara full. Kalau ini kan umum, jadi ngacak dia, nggak semua resonate kepada kamu. Tapi salah satu pasti ada masuk ke kamu ya. Oke, jadi kita flashback dulu di masa lalu. Jadi itu nomor WhatsApp saya ya, konsultasi pribadi berbiaya via WhatsApp 085243062660. Oke, mungkin kalian mau ngecek energi keuangan, energi percintaan, energi karir, atau energi magic. Di sini ada magician ya. Magician itu adalah magic, keajaiban atau hal-hal gaib, hal-hal yang berhubungan dengan yang luar, hal-hal yang di luar dari batas kemanusiaan gitu ya, di luar dugaan. Oke, flashback dulu. The Magician di masa lalu ya. Kita korek dulu dalam hal percintaan. Oke. Saya lihat di sini beberapa dari kalian di masa lalu dalam hal percintaan ya. Kita cari kisarin dulu ya masa depannya, masa yang akan terjadi di 2024 ini, kisarin dulu. Kita bongkar dulu di sini. Sini ada bola dan 8. Wah. Masa lalu dan percintaan kamu. Wah. Dalam percintaan kamu kita cek. Oke. Saya lihat di masa lalu percintaan kamu itu ya. Kamu berdealing dengan orang yang manipulatif ya. Dia mengejar kamu, beberapa dari kalian aja ya, karena energinya energi umum. Dia menggunakan magic ya. Orang ini sepertinya udah berpengalaman ya
dalam hal memanfaatkan orang lain. Jadi dia mengejar kamu ketika dia butuh, gitu. Egois ya. Jadi di saat dia butuh dia cari kamu. Ya, ada energi childish di sini ya. Kekanak-kanakan gitu. Di sisi lain dia gak dewasa. Itu yang membuat kamu percaya. Itu yang membuat kamu jadi bucin. Ya. Tetapi di sisi lain pula dia itu kekanak-kanakan bagimu, kayak tidak sesuai logika gitu. Gak sesuai logika, gak sesuai ekspektasi kamu. Ya, tapi kamu orang yang sabar, nerimo aja. Ya, kadang-kadang kamu happy, kadang-kadang kamu bingung, bertanya-tanya gitu. Ya, ada harapan-harapan yang dia berikan kepada kamu, ya, membuat kamu tuh merasa happy gitu ya, janji-janji manis, komitmen, ya. Tapi untuk menunggu itu membuat kamu tuh capek, ya. Kadang-kadang kamu berusaha untuk menikmati aja. Karena kadang juga happy sama dia, kadang juga nyambung sama dia. Tapi akhirnya kamu capek juga dengan sikapnya yang enggak pasti gitu, enggak ada kepastian, enggak komit, ya. Beberapa dari kalian itu karena dia sudah punya ikatan atau sudah berkomitmen dengan yang lain, gitu. Beberapa dari kalian juga karena ingin memanfaatkan doang. Jadi saya lihat di sini, tapi kamu tuh pribadi yang kuat, nggak mau diperlakukan semena-mena, ya. Makanya kamu di sini tuh oke lah ngalir aja, tetapi tidak berekspektasi lebih. Kamu lebih fokus untuk karir dan keuangan kamu, ya. Sehingga saya lihat beberapa dari kalian tuh punya nilai, ya, sehingga mau nggak mau ketika kamu cuek pasangan kamu ini semakin ngejar kamu, ya. Ada sih yang dia rubah, akhirnya dia jatuh cinta sama kamu karena sikap kamu yang dewasa dan tidak mau disetir gitu ya, maksudnya tidak, ya kamu memang bucin sih kadang-kadang kalau udah dikuasai dengan energi negatif tadi. Tapi Capricorn kamu kan pribadi yang kuat ya, nggak suka neko-neko, nggak suka ngelayanin drama gitu. Makanya kadang kamu cepat sadar. Jadi kamu ambil yang asik-asiknya aja gitu, nggak mau kepikiran, nggak mau terlalu kayak galau-galau amat gitu. Ya udah jalanin aja. Kalau jodoh kan nggak akan kemana. Nah itu bagus ya. Akhirnya kamu lebih fokus untuk membangun karir gitu. Fokus pada keuangan kamu. Disitulah kamu menang ya. Kamu menang di situ. Ya, beberapa dari kalian itu sudah sampai menikah, ya. Tapi saya lihat begini, ada pasangan kamu ini terkadang dia kayak mungkin karena sikap kamu yang cuek, sikap kamu yang bernilai, dia kayak gimana ya, mengontrol kamu dengan cara yang halus, dengan cara yang sedikit manipulasi, bermain drama gitu, supaya kamu tuh ada perhatiannya ke dia gitu. Walaupun orang sudah menikah ya, tapi kadang-kadang mereka butuh perhatian juga. Kalau kita sudah tahu, tapi kamu tuh sudah tahu sikap dan tabiat pasangan kamu, makanya kamu sudah nggak lagi dramatis. Untuk yang sudah menikah ya, kamu nggak lagi dramatis ya, seperlu-perlunya aja, sepenting-pentingnya aja, gitu. Di sini dia haus kasih sayang kamu, makanya dia sering membuat drama, ya. Tapi kamu nggak terlalu terpengaruh sih ya, karena kamu sudah terbiasa untuk tidak terlalu mengubris hal-hal yang nggak penting gitu. Kamu tuh berpikir lebih logis ya,
Ada saatnya kamu berpikir pakai hati, pikiran, dan perasaan, tetapi ada kadangkala kalau kamu ngerasa itu terlalu lebay, kamu langsung mengabaikan. Nah, itu yang membuat kamu tuh dicintai. Siapapun yang menguasai kamu, memanipulasi kamu, ya, dia nggak akan bisa menguasai kamu secara penuh, kecuali kalau dia menggunakan magic kepada kamu. Karena kamu tuh terlalu cerdas, terlalu punya aturan, prinsip gitu ya, prinsip sendiri gitu. Jadi nggak mudah dikuasain. Jadi makanya terpaksa, walaupun karena hubungan kalian baik-baik aja, tapi kayak kecuekan kamu ini membuat dia tuh kalau saya lihat kamu tuh Capricorn agak bucin juga sih kadang-kadang. Tetapi kalau kamu udah bosan dengan sikap dia yang gak masuk akal, kamu gampang banget untuk mengabaikan. Nah, itulah yang membuat dia tuh terpaksa harus memperkuat perhatian kamu ke dia tuh dengan ya cara yang manipulasi, drama, atau ya untuk menarik perhatian kamu itu bisa jadi ada yang kalau kamu terlalu cuek juga ya, menggunakan magic, karena ada di magician sini. Beberapa dari kalian ini dikejar-kejar banget karena kamu memang bernilai. Ada yang sudah pacaran, memang saya lihat tujuannya ke pernikahannya, dia serius banget, dia komitmen banget, cuma ada masalah keuangan. Ada masalah keuangan yang sedang dia kumpulkan ya, untuk dia berusaha untuk memenuhi keuangannya dulu untuk bisa merealisasikan hubungan kalian ke dalam ikatan pernikahan gitu. Tapi kamu nggak stagnan, kamu nggak berhenti dengan janji-janji. Kamu oke lah, terserah apa janjimu ya. Saya tidak menunggu, saya tetap. Kalau orang lain ya, biasanya mereka kalau sudah bucin, mereka nggak bisa ngontrol diri. Jadi pikirannya ke situ terus, nggak ada pikiran ke kerjaan. Kalaupun kerja ya biasa aja, tapi kamu tetap fokus. Kamu ada saatnya saya harus mikirkan dia, ada saatnya kalau sudah kerja ya kerja gitu. Sudah harus membaca ya membaca, sudah harus di waktu harus menimba ilmu ya harus saya fokus gitu. Nah, ini pribadi kamu yang kuat ini membuat banyak yang ngelirik kamu. Itu sebabnya dia tuh pasangan kamu. Orang kalau berpasangan dengan kalian Capricorn, mereka tuh takut ya kehilangan kalian. Seperti itu. Karena kalian itu tipe yang nggak suka, ya gimana ya, ya pandailah mengelola diri gitu. Jadi kalaupun kamu di posisi orang ketiga ya, walaupun saingan kamu itu lebih muda, tapi kamu tetap menang di sini karena kecerdasan kamu dan value kamu tadi gitu ya. Tapi ada juga yang dikejar-kejar karena uang. Nah, itu pasti ada magic yang bermain sehingga kamu bucin banget, kamu terlena dengan janji-janji manisnya. Kadang juga pikiran kamu pulang ke diri kamu dan sadar bahwa kok lama banget sih, kok dia nggak sesuai dengan janjinya sih gitu. Tapi kadang lagi kamu terlena lagi, bucin lagi gitu. Ada yang begitu di masa lalu. Oke, dan dalam hal karir dan keuangan, saya lihat di sini kamu itu adalah pribadi yang suka belajar, suka menimba ilmu, suka belajar dari pengalaman. Segala sesuatu yang kamu lewati lalu itu kamu jadikan pelajaran. Nah, inilah yang membuat kamu jadi dewasa. Kamu jadi pribadi yang memiliki karakter yang unik ya, berharga gitu ya, bernilai, punya value ya, punya berkualitas gitu. Dan di sini kamu tuh pantang menyerah ya, walaupun keadaannya rumit, tapi kamu tetap
bergerak, kamu tidak pasif. Nah, disitulah kamu sering menang, kamu sering mendapatkan tawaran-tawaran, kamu sering mendapatkan kepercayaan. Ya, di masa stagnan kamu tuh nggak lama eh, tenggelam dalam stagnansi, karena kamu hmm, kadang tuh sampai sakit pun kamu bekerja gitu. Jadi saya lihat untuk dari karir kamu tuh selalu ada batu loncatan, makanya nggak terlalu gimana-gimana lah ya, walaupun ya keadaan atau memang kamu yakin bahwa itu ya udah ini sudah waktunya untuk saya eh, berada di posisi bawah dulu, tapi ini adalah cara Tuhan mungkin untuk membuat saya lebih maju lagi. Jadi kamu anggap itu tumpuan saya harus melompat lebih tinggi. Jadi kalau ketika kamu sedang down dalam karir atau keuangan kamu merasa down, nah itu kamu langsung berdiri lagi gitu. Wah, nggak boleh gini nih, saya nggak boleh diam nih. Nah, ini mungkin cara Tuhan untuk memajukan saya nih. Jadi kamu nginjak aja tuh keterpurukan itu untuk melompat dengan penuh semangat gitu, untuk berpindah gitu ke sesuatu situasi dan kondisi yang lebih baik dan kemajuan gitu. Jadi dalam kompetisi apapun tuh kamu kerap kali lebih menang, lebih ke kemenangan yang kamu raih gitu. Gitu ya. Kamu percaya bahwa ini hanya masalah waktu aja sih gitu. Ya, jadi kamu walaupun ada yang bersaing secara tidak sehat, ingin menjatuhkan, saya lihat di sini ada yang ingin menjatuhkan kamu, ingin menghalangi kemajuan kamu, tapi kamu bodo amat, kamu tidak terlalu fokus ke situ. Jadi memang terkadang berpengaruh juga ya kalau mereka sudah main-main magic atau mereka sudah punya niat yang sangat fokus untuk lebih laju dari kamu, ya mau nggak mau tetap terpengaruh juga kamunya, tapi ya kamu tetap jalan gitu, kamu nggak berhenti, kamu ya udah kamu lewat-lewat aja, saya tetap berjalan aja gitu. Kamu lebih duluan belum tentu kamu sampai duluan gitu. Mungkin aja kamu di sana di pertengahan ada sesuatu yang karena keserakahan kamu bakal mundur dan saya yang lebih maju gitu. Pelan-pelan aja tapi pasti itu tipenya Capricorn yang membuat kamu tuh walaupun di masa stagnan kamu tetap inovasi, kamu tetap berkembang, kamu tetap biasa-biasa aja menanggapinya ya, karena kamu punya power, kamu punya kecerdasan ya, jadi nggak akan ada orang yang bisa menggeserkan kamu ya gitu. Saya lihat posisi kamu ya, kalau bukan seorang pemimpin ya, kamu punya kualitas yang selalu dipercaya gitu ya, walaupun kamu nggak punya pangkat yang sama dengan orang-orang itu, tetapi kualitas kamu membuat orang-orang itu senang bekerja sama dengan kamu, atau bahkan ada yang meminta pendapat dari kamu dan mempercayakan tugas-tugas mereka ke kamu, bisa jadi seperti itu gitu, meminta bantuan kamu, sering kamu diandalkan gitu. Gitu ya, dan kamu orang yang inovatif, suka mempelajari hal-hal baru, suka explore ya. Ini membuat kamu kuat, ini membuat kamu tuh kreatif, cerdas dan cerdik ya, selalu bersemangat ya, kamu sering dikejar-kejar untuk sebuah kepercayaan gitu. Dan dalam keuangan ya, dan kamu itu kalau udah tahu, kamu punya insting ya yang tajam untuk bisa melihat orang ini nggak benar nih, alah dia ini nggak konsis gitu, itu kamu nggak terlalu bersih ya, kamu fokus aja untuk mencari orang-orang yang lebih bisa apa ya, setara dengan kamu, atau seenggaknya walaupun mereka lebih tinggi, dari situ kamu belajar dari mereka, dan kamu lebih naik lagi gitu, bisa setara atau lebih naik lagi. Itu prinsip si Capricorn di masa lalu, kalau saya lihat dari energi kamu ya gitu. Kamu nggak suka ke-trigger atau ke-distract oleh pemikiran orang lain, pendapat orang lain, pandangan orang lain. Bodo amat lah, pokoknya
hidup hidup gue, ya senang juga senang gue yang buat, ngapain harus ke distrik sama orang gitu ya. Ini bagus. Dan keuangan kamu juga, beberapa dari kalian tuh ada yang memanipulasi kamu, ada yang memanfaatkan kamu ya. Tetapi sembari dengan itu kamu juga ada mendapatkan rezeki juga gitu. Jadi nggak ada putus-putusnya, kamu nggak hancur oleh orang-orang yang manipulatif ini ya. Karena ketika kamu memberi, disitulah pemasukan semakin lebih daripada apa yang kamu beri itu masuk ke kamu. Jadi saya lihat kamu ya tetap baik-baik aja ya gitu. Kamu pernah mengalami kesusahan, kecewa karena ternyata kepercayaan kamu itu dikhianati ya dalam hal keuangan ya. Kamu pernah membantu orang, sebenarnya ketika kamu meminta tolong mereka mengabaikan. Kamu juga dalam hal keuangan itu padahal kamu pernah membantu dia, tapi dia malah ketika dia sudah di atas dia malah menjadikan kamu saingannya. Aduh, baru bete ya. Tapi kamu tetap fine-fine aja dan rezeki selalu berdatangan kepada kamu ya. Walaupun kadang naik turun tapi ada aja untuk kamu. Itu karena energi kamu yang kamu jaga sendiri itu mendatangkan rezeki ya. Tuh, jadi nggak terlalu ribet amat sih, saya lihat kamu pandai menikmati hasil kok ya. Walaupun sedikit kamu ya apa ya, manfaatin sebaik-baiknya, setepat-tepatnya sehingga tidak terlalu rumit seperti orang lain ya. Itu kalau kita lihat untuk jadi kalau orang berusaha menjatuhkan kamu ya, mereka siap menjadi bola yang akan kamu tendang ya. Ini bola kamu nggak akan jatuh. Kalaupun kamu mengalami masa down karena keadaan ya, tetap akan naik lagi. Saya bilang tadi kan, kamu selalu punya batu loncatan. Kamu tuh nggak pasif orangnya, selalu cari batu loncatan, cari alternatif gitu ya. Ini angka 8 kan nggak putus ya, jadi selalu aja kalau masa turun kamu tetap naik lagi, tidak lepas gitu, tidak putus. Dan ada juga tuh yang sebagian dari kalian tuh ada kehadiran orang ketiga atau ada pihak yang tidak merestui hubungan kalian tuh ya, atau ingin menjatuhkan menghancurkan hubungan kamu sama pasangan kamu. Itu mereka melalui magic loh. Ada orang ketiga ya, orang ketiga atau pihak ketiga, yaitu pihak keluarga atau teman atau ada yang sirik sama kamu. Yang jelas ada pengaruh magic ya, sehingga membuat hubungan kalian agak tersendat-sendat gitu. Jadi coba jangan denial dengan apa yang kamu rasakan, coba dicek dulu energi kalian, siapa tahu ya. Oke, untuk tahun 2024 mari kita lihat dalam hal cinta kamu. Wah, ada Ace of Cups, ada children, your love life is being affected by children. Jadi percintaan kalian itu ada pengaruh dari anak-anak ya, atau mungkin beberapa dari kalian tuh berdiri dengan seseorang yang humble banget ya, bisa diajak berteman, bisa diajak bersahabat gitu ya. Bakal ketemu dengan orang yang seperti itu, atau sudah pernah kalian kenali masa kecil, masa sekolah gitu ya. Kamu akan menemukan cinta sejatimu. Kita minta energi 2024 untuk kamu berdasarkan masa lalu kamu. Oke, dari Romance Angels. Very soon ada flirt. Ini udah geserin ya.
lihat di sini ya, kalian yang masih mencari cinta bakal bertemu dengan orang yang sudah pernah kalian kenal di masa lalu ya. Ada rekonsiliasi, ada hubungan yang putus nyambung, tetap nyambung lagi ya, tetap akan balik-balik lagi gitu. Beberapa dari kalian tuh ingin menyelesaikan tapi ternyata dia balik lagi, ngejar lagi. Jadi tapi fasenya udah berubah ya. Jadi saya lihat ada perubahan yang terjadi pada dirinya. Mungkin dia sadar ya, dia sadar tentang nilai diri kamu pantas diperjuangin, makanya dia kembali lagi minta maaf nih. Jadi ada energi menyelesaikan fase negatif ya, ke fase positif gitu. Jadi masa-masa yang membingungkan, menyakitkan itu sudah berganti ke masa-masa yang membahagiakan. Jadi kamu yang sedang mencari cinta ya, kamu yang sudah berhasil putus, meninggalkan orang lama karena ketoksikan dia, kechildishannya dia, kanak-kanakannya dia ya, atau dia yang kurang berkomitmen tadi itu ya, atau dia yang terlalu mendengarkan orang ketiga. Saya lihat di sini ketika kalian melepaskan, di situ dia akan mengejar kamu. Ya, kalau kamu memilih melepaskan. Tapi kalau kamu masih menunggu, tapi kamu menunggu bukan dalam hal pasif, tapi kamu tetap fokus kepada karir dan keuangan kamu meningkatkan diri kamu, nilai diri, kamu tetap pede dan ya nggak terpengaruh dengan hal-hal negatif itu ya. Di sini ketika kamu udah fokus banget kepada diri kamu sendiri, bahagiakan diri sendiri ya, dia datang lagi. Tapi beberapa dari kalian udah berhasil melepaskan ya, kalian akan mendapatkan orang yang lebih baik, lebih bersahaja, lebih bisa diajak berteman, bersahabat gitu. Dan energi orang baru ini bakal membawa mendukung kamu secara energi untuk sukses gitu. Tetapi saya lihat di sini mungkin beberapa dari kalian masih trauma ya. Jadi kalian agak malas-malasan gitu, kurang terlalu fokus ke percintaan, lebih fokus kepada keuangan gitu. Dan beberapa dari kalian lebih fokus ke spiritualitas. Jadi kalian kayak tidak terlalu berekspektasi gitu ya. Ya udah yang realistis aja, yang menguntungkan aja, yang pasti-pasti aja gitu. Ya bagus, makin baik ya. Dan untuk kalian yang sudah berpasangan, saya lihat di sini ya, putus nyambung, tapi akan lebih baik lagi, lebih pasti lagi. Ketika kamu udah merasa boring, udah merasa lebih enak sendiri deh gitu, di situ pasangan kamu akan lebih memperkuat hubungan kalian bahkan ke jenjang pernikahan. Karena saya lihat dari sananya dia sudah masang target ya, dari masa lalu dia sudah masang target di kamu. Cuman karena beberapa faktor mungkin pengaruh-pengaruh dari luar ya, atau masalah pekerjaan dan keuangan membuat kamu capek menunggu, karena ya dia juga sedang berusaha gitu. Jadi saya lihat akan ada rekonsiliasi, ada pernikahan, keseriusan hubungan, ada komitmen ya, ada kepastian lah, ada kejelasan untuk hubungan kalian. Ketika kamu tuh udah malas ngubris, ketika kamu udah nggak berekspektasi, nah disitulah datang kebahagiaan dalam percintaan kamu. Dan beberapa dari kalian yang sudah menikah, ada karena masalah keuangan aja, atau ada campur tangan orang tua ya, keluarga, atau ada masuknya orang ketiga yang dulunya kamu merasa tersaingi karena dia lebih memprioritaskan mereka ya, dia terpengaruh oleh mereka, dan kamu juga sempat terpengaruh dan sempat down ya karena masalah itu. Saya lihat di tahun 2024 ini ada perubahan ya, perubahan di mana dia akan sadar dan memprioritaskan kamu ya, dia akan memperjuangkan kamu lagi ya, pasangan kamu ini ya, kalian sudah menikah ya.
Dan ada pengaruh positif dari anak-anak kalian yang membawa rezeki, membawa aura positif, sehingga hubungan kalian makin harmonis ya. Kayaknya hubungan kalian lebih makin harmonis karena ada energi anak-anak di sini. Jadi hubungan kalian itu dipengaruhi oleh anak-anak itu, oleh anak-anak kalian. Jadi tetaplah baik kepada anak-anak kalian, walaupun kalian sedang stres, tetap berlaku sebagai orang tua yang harusnya ya punya kewajiban untuk tetap mengurus anak-anak. Jangan karena stres kalian mengabaikan anak-anak, karena mereka, otak mereka ya, karakter mereka akan terbentuk dari situ gitu. Mereka secara psikologi juga akan terpengaruh dari situ juga, membentuk pribadi mereka ke depan. Jadi apapun masalahnya, kalian sebagai orang tua bijak-bijaksanalah menyikapi dan bersikap di hadapan anak-anak ya. Karena kalian tidak tahu, dari mereka lah kalian mendapatkan rezeki, dari mereka juga bakal menyatukan kalian gitu. Kalian udah tahu kayaknya kalau itu ya. Cuma kadang kalau kita stres memang kita keder ya, kacau gitu ya. Dan di sini dia akan semakin menunjukkan diri lebih baik ya. Dia ingin meraih kepercayaan kamu lagi ya. Dan akhirnya walaupun kamu di sini kayak sudah nggak ada harapan, bukan nggak ada harapan sama sekali, bukan, tapi udah nggak berharap, tapi saya lihat ada perbaikan lagi dari pasangan kamu ini ya, sehingga terjadilah keharmonisan dalam rumah tangga kalian. Kalau dalam hal karir dan keuangan di tahun 2024, saya lihat ada rezeki yang tanpa putus ini ya, rezeki yang mengalir sampai tumpeh-tumpeh ya, dan terus saja continue, sedikit-sedikit akhirnya menjadi bukit, apalagi yang lancar gitu ya. Karir kamu tetap akan naik sesuai dengan kualitas kamu ya, sesuai dengan planning kamu yang mampu kamu usahakan untuk sesuai dengan kedudukan atau posisi atau pencapaian tersebut ya, target tersebut. Itu ada target yang akan kamu capai, kamu akan memenangkan sebuah kompetisi ya, dan kamu akan mendapatkan pembaruan dalam karir kamu, kedudukan yang baru, posisi yang baru, kamu akan disambut, kamu diapresiasi ya, dan kamu diterima. Ketika kamu menduduki posisi tersebut, kamu diterima, disambut gitu. Jadi kalau kamu berbisnis, bisnis kamu akan lancar, produk-produk kamu akan diminati banyak orang ya. Ada yang beberapa dari kalian tuh ada yang viral gitu. Dan kalau kalian adalah seorang karyawan atau pegawai negeri, saya lihat di sini kalian akan mendapatkan posisi di mana kalian sangat dihargai ya, kalian sangat diapresiasi gitu. Yang tadinya mereka ragu akan kepemimpinan kamu atau kebolehan kamu, kelebihan kamu, mereka akan akhirnya perlahan menerima, menyadari gitu dan mengakui kamu gitu. Jadi saya lihat ada perpindahan fase ya, yang tadinya biasa-biasa aja akan semakin naik, semakin sukses. Yang tadinya stagnan atau down tetap akan naik lagi, karena tadi kamu tidak pernah berhenti berusaha, kamu tidak patah semangat, kamu juga tetap berjuang ya, dan tidak pesimis sama sekali gitu. Kamu tidak pernah berhenti bergerak gitu, itu bagus. Jadi dalam hal keuangan tuh saya doakan semoga ini resonate kepada kalian secara pribadi ya, karena ini energi umum, bisa banyak orang mengalami ini. Kita cari inisial untuk kalian Capricorn, inisial dia atau inisial kamu yang berhubungan dengan masalah ini, dengan yang akan kejadian ini ya. Ini inisial kamu bisa dia di screenshot aja biar bisa dilihat lebih jelas ya. Ada M, ada K, ada W, ada B, ada J, ada U, ada L, ada E, ada F, ada C, ada X, ada P,
Ada Q, ada A, dan ada D. Kita cari untuk tanggal lahir, angka usia, dan angka tanggal lahir. Kalau di atas 20 itu masuk usia ya. Tapi kalau di bawah 31 itu masuk tanggal. Tanggal lahir kalian, tanggal lahir dia yang bakal bersatu sama kalian, atau usia dia atau usia kamu. Oke, ini tanggal lahir kalian atau tanggal lahir dia, usia dia atau usia kamu. 4, 10, 30. Nah, ini usia ya. Bisa usia, bisa tanggal. 3, 28, 7, 26, 40, ini usia ya. 9, 13, 11, 15, 6, 45 usia. 18, 12, 17, 28, 25, 31, 23, 29, dan 1. Itu usia dan tanggal lahir. Kalau untuk di bulan apa, di tahun 2024 ini, di bulan apa kamu akan mengalami ini, kita hitung ada bulan 1 ya. Kalau dalam perhitungan numerologi itu menjumlahkan 2 angka sampai dapat 1 angka gitu. Jadi 1 tambah 1 ada di bulan 2, kalian bakal mengalami ini. Ada di bulan 9, 1 tambah 8, ada di bulan 4, 1 tambah 3, ya ada 3 tambah 0, berarti 3 ada bulan 3 gitu, dan seterusnya. Nanti kalian screenshot dan buktikan sendiri di diri kalian masing-masing, oke? Semoga ini resonate ya. Terima kasih sudah mendukung channel saya selama ini. Maaf kata kalau selama ini saya jarang mengupload video, karena banyak yang reading pribadi di rumah atau konsultasi pribadi melalui WhatsApp juga ya. Jadi saya sering sibuk di situ juga, makanya lambat saya sering mengupload videonya. Itu. Terima kasih sudah mengikuti channel saya, sudah mendukung channel saya selama ini. I love you full. Saya doakan semoga kalian sukses, bahagia, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Untuk kalian yang baru bergabung, terima kasih. Jangan lupa di like kalau kalian suka. Jangan lupa dibagikan kepada sesama zodiak atau kepada pasangan kalian. Kali aja dia bisa termotivasi dari sini untuk lebih perhatian. Cie. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Capricorn sayang.